Saya Kakak Abdurrahman Karim Mangulo dengan NPM 222201002 akan melakukan tindakan pengkajian berduka kepada pasien atas nama Bapak Yuka. Sebelumnya saya sudah membaca catatan tulis pasien, saya akan mempersiapkan alat, saya akan mencuci tangan, saya siap bertemu dengan pasien. Selamat pagi Pak Mas, kalau bisa jauh dengan Mas dan Bapak siapa? Saya Pak Farul. Pak Farul Yuka. Oke Mas Yuka. Bapak ini berarti bapaknya Mas Farul atau? Ini anak saya. Oh oke, orang tuanya berarti ya. Baik ya Pak, Mas sebelumnya perkenalkan, saya perawat kakak, perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 8 sampai jam 12 siang nanti. Bapak izin untuk kondisi Mas Yuka selama di rumah seperti apa Pak? Jadi gini, anak saya setelah istrinya meninggal itu dia murung, gak pernah makan, nafsu makan berkurang, berat badan berkurang, gak mau berinteraksi dengan sosial. Jadi dia mengurung diri di kamar Pak. Mas bagaimana perasaan hari ini Mas? Ya sejauh ini sampai sekarang ya masih sedih setelah saya kehilangan istri saya. Oke baik. Sebelumnya saya ucapkan berduka cita ya atas kematian istri Mas. Di sini saya akan melakukan pengkajian ya Mas, pengkajian untuk pengkajian tingkat kesedihan Mas, yang dimana untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kesedihan Mas yang Mas alami setelah kematian istri Mas. Nah di sini saya nanti akan memberikan beberapa pertanyaan dan hanya membutuhkan waktu kurang lebih selama 10 menit, dan untuk kerahasiaan tenang saja akan saya jaga ya Mas. Apakah Mas bersedia? Bersedia. Oke, nanti untuk pertanyaannya akan saya bacakan, dan untuk instruksi jawabannya juga nanti akan saya bacakan juga untuk pilihan jawabannya. Ada yang ingin Mas tanyakan terlebih dahulu? Belum. Oke baik, bisa kita mulai ya? Ya bisa. Oke baik, mulai ya. Untuk pertanyaan pertama, dalam 1 bulan terakhir seberapa sering Mas merasa merindukan dan juga menambahkan almarhum istri Mas? Untuk jawabannya, apakah hampir tidak pernah, jarang, terkadang, merindukan, atau setiap hari, atau beberapa kali sehari? Setiap hari ya. Oke, pertanyaan selanjutnya, dalam sebulan terakhir apakah kerinduan itu membebani Mas atau mengganggu rutinitas Mas sehari-hari? Ya atau tidak? Iya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, Mas bisa menjawab tidak ada kesulitan menerima kematian, sedikit kesulitan, beberapa rasa sulit, kesulitan, atau sangat kesulitan. Nah, dalam 1 bulan terakhir sejauh mana Mas dapat menerima kematian? Apakah tidak ada kesulitan menerima kematian, sedikit kesulitan menerima kematian, beberapa rasa sulit menerima kematian, kesulitan menerima kematian, atau sangat sulit menerima kematian? Kesulitan. Pertanyaan kedua, dalam 1 bulan terakhir sejauh mana Mas mengalami kesulitan untuk mempercayai orang lain? Untuk opsi jawabannya, tidak ada kesulitan untuk mempercayai orang lain, sedikit kesulitan mempercayai orang lain, kemudian beberapa rasa sulit mempercayai orang lain, kesulitan mempercayai orang lain, atau sangat kesulitan dalam mempercayai orang lain? Sedikit sulit ya. Iya. Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam 1 bulan terakhir sejauh mana Mas merasa pahit atas kematian almarhum istri Mas? Apakah tidak ada rasa pahit, kemudian sedikit rasa pahit hanya beberapa, atau rasa pahit yang nyata, atau rasa pahit yang sangat ekstrim? Rasa pahit yang nyata. Seperti nyata. Pertanyaan selanjutnya, terkadang orang yang kehilangan orang yang dicintai merasa tidak nyaman untuk melanjutkan hidup mereka. Nah, dalam 1 bulan terakhir sejauh mana Mas merasa perubahan seperti misalnya mencari teman baru atau mengejar minat baru akan sulit bagi Mas? Untuk jawabannya, antara berubah atau move on tidak akan sulit, atau akan sedikit sulit, berubah atau move on akan sedikit sulit, kemudian berubah atau move on akan agak sulit, kemudian berubah atau move on akan sangat sulit, atau move on akan sangat ekstrim sulit? Berubah, move on akan sulit. Akan sulit ya, akan sangat sulit. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya Mas, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mas merasa hampa atau kesulitan untuk berhubungan dengan orang lain? Untuk opsi jawabannya, tidak ada rasa hampa, atau sedikit rasa hampa, ada rasa hampa, kemudian rasa hampa jelas, kemudian rasa hampa ekstrim. Sedikit rasa hampa. Sedikit rasa hampa.
Baik, pertanyaan selanjutnya, dalam 1 bulan terakhir sejauh mana Mas merasa kosong dan tidak berarti tanpa almarhumah istri Mas? Untuk opsi jawabannya, tidak ada rasa kosong atau tidak berarti, sedikit rasa kosong atau tidak berarti, kemudian beberapa rasa kosong atau tidak berarti, kemudian rasa kosong yang jelas atau rasa kosong yang ekstrim. Rasa kosong yang jelas. Pertanyaan selanjutnya ya Mas, dalam sebulan terakhir sejauh mana Mas merasa masa depan tidak memiliki makna atau tujuan tanpa adanya almarhumah istri Mas? Untuk opsi jawabannya, tidak ada perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, sedikit perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, beberapa perasaan bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, rasa yang jelas bahwa masa depan tidak memiliki tujuan, atau rasa ekstrim bahwa masa depan tidak memiliki tujuan. Beberapa perasaannya. Pertanyaan selanjutnya, dalam 1 bulan terakhir sejauh mana Mas merasa gelisah atau mudah terkejut? Untuk opsi jawabannya, tidak ada perasaan merasa gelisah atau sedikit ada perasaan merasa gelisah, beberapa perasaan merasa gelisah, rasa gelisah yang jelas atau rasa gelisah yang ekstrim. Berapa ya? Oke, baik, selanjutnya untuk pertanyaan opsi poin C, ini Mas bisa menjawab dengan jawabannya atau tidak ya untuk dua pertanyaan terakhir. Oke, untuk pertanyaannya, apakah kesedihan yang dirasakan berpengaruh pada kehidupan sosial, pekerjaan atau bidang lainnya? Misalnya membuat Mas itu sulit untuk melakukan aktivitas normal setiap harinya? Iya. Iya. Oke, selanjutnya pertanyaan terakhir ya Mas, apakah salah satu dari gejala di atas termasuk kerinduan dan setidaknya satu gejala kriteria B berlangsung setidaknya selama 6 bulan? Ya atau tidak? Iya. Iya. Baik. Baik ya Mas, Pak, untuk pertanyaannya sudah selesai, sudah terjawab semua. Selanjutnya saya akan menghitung terlebih dahulu jawabannya dan apakah ini termasuk duka yang berat atau seperti apa ya? Baik, Pak. Baik ya Pak dan juga Mas, setelah saya hitung jawabannya tadi, jawaban Mas Yuka terkait dengan kuesioner yang saya berikan, Mas Yuka ini mengalami berduka yang rumit Pak. Nah, terus solusinya gimana? Oke, baik, tadi kan seperti yang Bapak sebutkan tadi, seperti Mas Yuka ini sulit untuk bersosialisasi, terus sering murung di rumah, terus jarang ngobrol dengan keluarga, terus nafsu makannya berkurang, juga pola tidurnya juga berkurang. Bapak sekeluarga bisa mengajak Mas Yuka ya Pak lebih sering lagi untuk bermain keluar, ataupun juga mungkin bisa mengajak ke acara-acara seperti kalau misalkan ada bakti sosial di sekitar rumah bisa diajak juga, supaya nanti Mas Yuka ini interaksi sosialnya itu bisa terlatih kembali, jadi tidak murung di rumah terus. Jadi nanti komunikasi dengan orang lainnya juga bisa terbuka. Kalau misalkan Mas Yuka dibiarkan tetap di rumah sendirian, tetap murung, nanti takutnya malah terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ke hal yang lebih parah seperti gangguan mental atau psikologis. Nah itu kan tidak mau terjadi ya. Jadi kalau misalkan Bapak mau keluar main dengan teman-teman Bapak, atau misalkan Mas Yuka punya teman-teman di luar, bisa dikomunikasikan dengan teman-temannya supaya sering datang ke rumah untuk menjenguk Mas Yuka dan mengajak ngobrol atau mengajak Mas Yuka, seperti itu ya Pak. Dan untuk Mas Yuka sendiri, apabila Mas Yuka mengalami kesedihan itu datang lagi ya Mas, Mas mungkin untuk mengalihkan rasa sedih itu bisa dengan cara melakukan aktivitas yang Mas sukai seperti hobi. Mas hobinya apa? Main game atau apa? Ya, daki. Nah itu salah satu hobi yang bagus ya. Jadi kalau daripada Mas burung di rumah, lebih baik Mas menyalurkan hobi Mas tersebut, mendaki atau hiking bareng teman-teman Mas. Jadi dengan melakukan hobi setidaknya rasa sedih itu akan berkurang karena terlupakan dengan hobi Mas tadi. Itu bisa mengurangi rasa sedih Mas, seperti itu. Baik, berhubung semua pertanyaannya sudah selesai dijawab, ada yang ingin ditanyakan sebelum saya akhiri? Tidak ya? Oke, baik, terima kasih atas kerjasamanya.
Bapak terutama Mas Yuda sangat kooperatif sekali dalam menjawab pertanyaannya. Sekali lagi saya ucapkan berduka cita ya Mas, tidak boleh berlarut dalam kesedihan karena masa depan Mas Yuda masih panjang. Jika tidak ada yang ditanyakan, saya ucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Selamat siang. Terima kasih Pak. Pada hari Jumat tanggal 27 September tahun 2024 di ruangan anggrek telah dilakukan tindakan pengkajian berduka kepada pasien atas nama Bapak Duka dengan kriteria hasil. Pertanyaan kriteria A terpenuhi, pertanyaan kriteria B terpenuhi dengan rincian 3 jawaban pada intensitas 4 dan 1 jawaban pada intensitas 5, kemudian 4 jawaban pada intensitas 2. Dan untuk pertanyaan kriteria C terpenuhi dan pertanyaan kriteria D terpenuhi. Dengan hasil klien terdiagnosa mengalami berduka yang rumit atau complicated grief. Tanda tangan nama terang.